밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Asyifa Nanda Fadila dengan nomor NPM 23411031. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul besar Pengelolaan Organisasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Miss Berlintina Permatasari selaku dosen pengantar manajemen, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kali ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, perlu diketahui ada 7 poin penting dalam pengelolaan organisasi yang nantinya kita bahas dan saya jelaskan. Poin yang pertama ada pengertian dan pengelolaan organisasi. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab pengelolaan organisasi. Yang ketiga, manajemen SDM dalam organisasi. Yang keempat, ada manajemen keuangan dalam organisasi. Yang kelima, ada pentingnya pengawasan dalam pengelolaan organisasi. Yang keenam adalah strategi pengembangan organisasi. Yang ketujuh adalah pentingnya evaluasi dalam organisasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari pengelolaan organisasi. Pengelolaan organisasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup dan pencapaian tujuan organisasi. Dan masuk ke poin yang kedua, yaitu tugas dan tanggung jawab pengelolaan organisasi. Di dalam poin tugas dan tanggung jawab pengelolaan organisasi ada 4 poin. Yang pertama ada perencanaan, pengembangan strategi jangka panjang dan perencanaan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada perorganisasian, pembagian tugas dan tanggung jawab serta pengaturan hubungan kerja dalam organisasi. Yang ketiga ada pengarahan, mengarahkan dan memimpin anggota organisasi agar mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada pengawasan, memastikan bahwa tugas-tugas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu manajemen SDM dalam organisasi. Di dalam manajemen SDM ada 3 poin. Yang pertama ada recruitment, menarik bakat terbaik untuk mengisi posisi kosong dalam organisasi. Dan yang kedua ada pengembangan, memberikan pelatihan, bimbingan, dan pengembangan karir untuk meningkatkan keterampilan anggota organisasi. Yang ketiga ada penggajian, menentukan standar gaji, tunjangan, dan insentif sesuai dengan tanggung jawab dan prestasi kerja anggota organisasi. Yang keempat ada kesejahteraan, memberikan asuransi, jaminan pensiun, dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota organisasi. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, yaitu manajemen keuangan dalam organisasi. Di dalam manajemen keuangan dalam organisasi ada 3 poin. Yang pertama ada pendapatan. Yang dimaksud pendapatan adalah menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan memaksimalkan keuntungan organisasi. Dan yang kedua adalah mengatur pengeluarannya, yaitu mengatur biaya operasional dan investasi secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada laporan keuangan, melakukan audit dan pembuatan laporan keuangan secara berkala untuk memantau kinerja keuangan organisasi. Yang kelima yaitu pentingnya pengawasan dalam pengelolaan organisasi. Yang pertama ada kesesuaian. Kesesuaian adalah mengawasi pekerja untuk memastikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua ada pencegahan kekurangan, yaitu melakukan pengontrolan dan pencegahan terhadap kecurangan dalam organisasi. Dan yang ketiga ada analisis kerja, yang dimaksud adalah menganalisis kinerja organisasi untuk memastikan pencapaian tujuan dan efisiensi dalam pengelolaan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keenam, yaitu strategi pengembangan organisasi. Ada 4 poin. Yang pertama adalah memperluas pasar. Yang dimaksud adalah mencari pasar baru atau merambah pasar yang belum tergarap. Yang kedua ada inovasi produk atau jasa, yaitu mengembangkan produk atau jasa yang baru yang lebih diperlukan di pasar. Dan yang ketiga ada perluasan dan modernisasi perusahaan, yaitu pengembangan dan memperbarui teknologi untuk meningkatkan efisiensi produk. Dan yang keempat adalah penetrasi pasar, yaitu meningkatkan penjualan produk yang sudah dikenal di pasar. Baik, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu pentingnya evaluasi dalam pengelolaan organisasi. Yang pertama ada penilaian kerja, yaitu melakukan evaluasi kerja tiap anggota organisasi untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja.
Yang kedua ada penilaian terhadap strategi, yaitu mengukur keefektifan strategi dan pengembalian keputusan dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga ada penilaian terhadap manajemen sumber daya manusia, yaitu mengevaluasi efektivitas pengguna sumber daya dan pengelola keuangan organisasi. Sekian penjelasan materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.